Guys, apa yang semua kita sudah tahu, Presiden Indonesia akan stopkan banyak bahan-bahan mentah keluar negeri, terutamanya bauksit, nikel, tembaga dan banyak lagi. Tetapi di sini dikabarkan iaitu IMF ataupun tabung kewangan antarabangsa ataupun bahasa Inggerisnya International Monetary Fund ialah organisasi antarabangsa yang menyelia sistem kewangan dunia guys dan meminta Indonesia untuk menarik semula pemberhentian ekspor itu dan meminta Presiden Jokowi melakukan ekspor semula ke negara-negara yang memerlukan. Jadi guys, adakah Presiden Indonesia ataupun Indonesia setuju dengan permintaan IMF itu? Tapi sebelum itu, mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Indo Magazine dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Dan di hujung videonya nanti saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kali saya sampaikan pada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi, digugat di WTO terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju. Kalah terus saja ya, digugat pun terus. Indo Magazines. Indo Magazine, jangan lupa subscribe guys. Cukup panas. Kali ini yang pertama datang lagi dari IMF, Lembaga Keuangan Dunia, IMF, yaitu Dana Moneter Lembaga Internasional, yang kini mendadak ikut-ikutan kelakuan Uni Eropa dengan meminta Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel dan bahan-bahan tambang lainnya, bos. Dengan kata lain, IMF ini pun kini telah meminta negara kita Indonesia untuk melanjutkan ekspor bahan mentah ke negara-negara asing. Nah loh, pertanyaannya, mengapa tiba-tiba IMF meminta hal ini kepada Indonesia, bos? Ya, Padahal kenapa? pemerintah Kenapa Indonesia IMF? sendiri jelas dari dulu, bos, melawan gugatan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor bahan tambang ini. Nah, kemudian terkait hal ini, Indonesia pun kini kabarnya akan mengutus seorang pejabat tinggi yang bukan kaleng-kaleng, yaitu opung kita Pak Bapak Luhut. Luhut, untuk menemui langsung Pak Luhut. sang petinggi IMF itu di negara adiputra Amerika, bos. Nah loh, Amerika. lantas apakah yang akan dilakukannya terhadap petinggi IMF itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Oke, berita pertama datang dari IMF yang baru-baru ini tiba-tiba meminta negara kita Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang ke luar negeri. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. International Monetary Fund atau IMF baru-baru ini telah meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap. Di mana selain nikel, IMF pun juga meminta Indonesia untuk tidak melakukan pembatasan ekspor pada komoditas bahan tambang lainnya, bos. Dan tak disangka-sangka, permintaan tersebut pun sudah jelas tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Conclusion 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia, di mana dalam dokumen itu terdapat catatan terkait rencana hilirisasi di Indonesia terutama untuk bahan tambang nikel, bos. Jadi bahasa kasarnya, kini apa yang sudah kita usahakan selama ini, IMF tiba-tiba minta semua itu ditinggalkan, bos. Dan kembali main dengan cara lama. Mereka minta negara kita lanjut lagi main seperti dulu, yaitu membuka keran ekspor bahan tambang mentah ke negara lain. Nah, lantas apakah alasan IMF ini tiba-tiba meminta hal ini kepada Indonesia, bos? Oke, dalam dokumen tersebut, IMF pun menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor itu haruslah berlandaskan pada analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan larangan ekspor itu juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain, alias negara lain. Dan atas dasar itulah, IMF pun menghimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya, bos. Sebentar guys, adakah Bapak Presiden Jokowi ataupun Indonesia setuju untuk menerima kata-kata IMF ini untuk menarik semula? Ya, kita tahu Indonesia kan mahu menghentikan nikel, ya, sudah dihenti pun nikel ekspor, ya, bauksit, tembaga, timah, mahu dihentikan ekspor ke luar negara. Di sini kita lihat IMF menjadi peranan besar untuk supaya Indonesia menarik semula, iaitu penghentian ekspor itu untuk terus Indonesia mengekspor
bahan-bahan mentahnya keluar negara. Tapi kita tahu Indonesia mahu menghilirisasi di dalam negeri sendiri ya. Adakah Indonesia setuju ke tidak guys? Jadi anda yang tahu bisa komen di bawah komentar ini juga guys. Ayo kita lanjut bagaimana ceritanya. Cukup Hamsyong. Dan terkait hal ini, akhirnya Indonesia pun segera buka suara dan mengambil tindakan langsung bos. Apakah itu? Mengambil tindakan langsung. Oke, Indonesia pemerintah terus, dalam ya? hal ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves akhirnya angkat bicara terkait permintaan IMF untuk menghapus proyek hilirisasi di dalam negeri Indonesia. Oh, IMF tidak mahu ya Indonesia membuat hilirisasi di dalam negeri sendiri. Wow, sangat besar peran IMF ini ya. Bicara Menko Marves yaitu Bapak Jody Mahardi pun mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan berkembang ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Benar. Beliau pun mengatakan bahwa kami merasa berterima kasih atas perspektif atau pandangan yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi yang merujuk pada peningkatan nilai tambah produk kami dan bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah, ujar beliau. Bukan sekadar Langkah pengekspor, hilirisasi ini pun disebut selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan terkait hal ini bos, Bapak Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun akhirnya turun gunung lagi. Beliau nantinya dikabarkan akan ke Amerika dan berencana untuk bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi Indonesia dengan lebih detail. Dan hal ini pun disebut merupakan kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Ujar juru bicara Menko Marves yaitu Bapak Jody Mahardi ini bos. Nah, cukup sangar nih. Artinya, sangar, opung kita, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun lagi-lagi akan langsung berangkat ke Amerika untuk berhadapan dan berdialog langsung dengan Direktur IMF mengenai permintaan mereka untuk menghapus larangan ekspor bahan tambang Indonesia ini bos. Mantap Jos. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang kita sudah reactionkan tadi, kita semua tahu ya, dari tahun 2022 lagi Pak Jokowi sudah pernah umumkan dan mengatakan iaitu pada Juni 2023 iaitu nikel ataupun bauksit akan dihentikan ekspor keluar negara. Tetapi apa yang kita lihat di mana IMF meminta Indonesia menghapuskan kebijakan larangan ekspor nikel dan bahan tambang lain secara bertahap, dan terutamanya untuk tambang nikel lah. Dan apa yang dimahukan IMF guys adalah mahukan Indonesia mainkan secara lama. Wow, sampai begitu sekali ya kita lihat. Jadi guys, kita semua sudah tahu ya guys, Indonesia ini adalah sebagai bangsa yang berdaulat dan berkembang, ingin membuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Indonesia sendiri. Dan kerana itu kita lihat Bapak Menteri Menko Marves Luhut iaitu Binsar iaitu Panjaitan pun akhirnya turun gunung lagi guys, dan beliau nantinya dikabarkan akan ke Amerika dan berencana untuk bertemu dengan iaitu Managing Director IMF untuk menjelaskan visi Indonesia dengan lebih detail agar IMF mengerti kenapa Indonesia hentikan ekspor bahan mentah ke luar negara dan mahukan hilirisasi dalam negara Indonesia sendiri. Dan apa yang saya sendiri lihat guys, pihak Eropah ini akan melakukan dengan berbagai cara lah untuk mahukan Indonesia melakukan ekspor semula bahan mentah ke negara mereka. Ternyata mereka sangat takut bila Indonesia melakukan hilirisasi dalam negeri, kerana itu bisa memberi impak yang sangat besar dan memberi kerugian pada mereka. Betul guys, kerana itu mereka mengharapkan Indonesia menghentikan ataupun menarik semula ataupun mencabut semula untuk menghentikan ekspor ke luar negara. Wow, mereka ini memang bisa kita katakan sangat bergantung kepada Indonesia bahan-bahan mentahnya. Betul tak guys? Okey guys, rasanya bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan kalian, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang
Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.